Nah, kita butuh banget regulasi yang konkret dari satu pintu. Dan aku rasa dalam keadaan seperti ini ya kita harus putar otak gimana caranya untuk bisa survive gitu. Hai sayang, habis mandi ya? Aku tuh kadang mikir ya, kok bisa dulu aku jatuh cinta sama orang kayak kamu? Kamu kapan bisa pulang ya? Rumah sakit lagi hektik banget, aku nggak tahu pulang jam berapa. Seandainya kamu bukan dokter ya, Ra. Cuman sementara sayang. Buat aku sih rasanya kayak selamanya sih. Aku lihat bisa jadi miniseri ini bisa menjadi suatu patokan baru ke depannya bahwa memang harus ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh para pelaku industri film. Nah, menurut kalian sebagai pelaku industri perfilman gitu, haruskah ada suatu standar yang memang regulasi saklek yang memang harus dibuat untuk ke depannya agar industri film ini bisa kembali bangkit? Pasti. Buat saya sudah berulang kali sempat mengajak bicara, karena saya sempat ada program talk show. Saya mengundang Menteri Pendidikan untuk berbicara langsung, Kemenparekraf untuk berbicara langsung. Memang belum ada respon yang secara langsung bahwa kami akhirnya bisa berdiskusi gitu ya lewat live gitu di IG. Tapi saya mendengar Kemenparekraf kemarin membuat sejumlah aturan baru untuk pola syuting. Syuting dalam skala yang tentunya seperti idealnya kita syuting, tapi tentu dengan protap kesehatan yang diatur. Hanya memang menurut saya regulasi itu tidak kemudian bisa berubah-ubah terus-menerus. Saat ini tuh banyak orang kan bingung ya. Orang tuh banyak bingung. Sebenarnya ini yang boleh, yang mana, yang enggak, yang mana tuh juga kadang-kadang masih rancu. Jadi kita butuh informasi yang solid. Kalau itu semua sudah diatur dengan baik, mudah-mudahan sih pemulihan industrinya bisa lebih cepat. Apalagi kayak misalnya kemarin saya sempat menyuarakan, penting juga ketika bioskop itu dibuka, ya mau tidak mau harus disesuaikan. Mungkin penontonnya nggak bisa seubrek biasanya semua seat dijual. Ya kalau bioskop buka, otomatis kan mereka perlu supply. Supply-nya adalah film itu sendiri. Dari mana film itu bisa ada kalau misalnya kita nggak syuting? Otomatis produksi syuting mudah-mudahan bisa kembali pelan-pelan meningkat lagi. Kru-kru film bisa bekerja lagi. Jadi buat saya mudah-mudahan sih regulasi seperti itu yang betul mengatur, karena selama ini nggak ada. Selama ini menurut saya belum ada regulasi yang spesifik mengatur format itu, karena memang ya gimana situasinya masih seperti itu. That's why masing-masing kerja seni mau tidak mau membuat, atau TV membuat misalnya serial stripping yang biasanya di lokasi-lokasi di antara kerumunan warga, mereka harus syuting di studio. Kan berjalan selama ini. Jadi ya itu mungkin cara-cara yang diambil, tapi kan cara-cara itu masih dikelola, swakelola lah, masih oleh masing-masing individu. Nah, kita butuh banget regulasi yang konkret dari satu pintu, yaitu pintunya pemerintah. Konkret, new normal untuk industri perfilman gitu ya? Yes, iya loh, pasti. Oke. Bagaimana sih kalian memberi semangat kepada sesama pejuang industri kreatif yang tentunya menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi ini? Mungkin dari Bu Christine. Sebagai orang tua ya dalam tanda kutip gitu ya, jelas saya melihat sendiri, saya menyaksikan sendiri, dan saya bersyukur bahwa saya menjadi bagian dari proses proses perubahan ini gitu ya, karena memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang dan ke depannya yang pasti akan berbeda, dan kemudian juga mau berinovasi. Nah, inilah yang menjadi motivasi saya utama, kenapa saya juga tidak mengatakan tidak sama sekali, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak terlibat dalam produksi ini. Bahkan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih buat Reza, Arya, dan semua tim yang sudah begitu cerdas memikirkan bukan hanya dalam situasi yang ada sekarang, tapi ke depannya bagaimana kita harus mau rendah hati
dan juga untuk tidak angkuh ataupun tidak keras kepala mempertahankan apa yang selama ini kita yakini. Artinya kita harus berani melangkah ke depan dengan sesuatu yang mungkin belum terbiasa untuk kita melakukannya selama ini. Tapi kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan lama, beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, yang ini harus disadari terutama oleh produser, investor, untuk juga mau berpikir ini untuk kepentingan bersama. Ya. Mungkin Laura ada yang mau ditambahkan? Iya, sebenarnya kondisi ini sih berdampak kepada semua lapisan ya. Baik dari pekerja seni, pemilik restoran, pemilik usaha retail, semuanya kan ada dampaknya. Dan aku rasa dalam keadaan seperti ini ya kita harus putar otak gimana caranya untuk bisa survive gitu. Kayak misalnya kondisi seperti ini, Reza dan Arya bisa punya ide untuk bikin kondisi syuting yang sesuai dengan kondisi sekarang. Terus juga para kru, misalnya mereka yang punya talents di bagian artistik, mereka juga bisa misalnya ke rumah salah satu artis-artis untuk ngebenerin apapun lah yang lagi rusak gitu. Jadi mereka punya skill-skill yang akhirnya bisa dipakai untuk mengisi waktu mereka juga dan mencari tambahan. Gitu sih. Oke, Mas Arya? Menurut saya sih kalau misalnya ya semoga sih dengan yang kita bikin ini sih bisa membuat teman-teman kreatif juga bisa melakukan hal serupa ya, model-model syuting seperti ini gitu. Dan lebih baik lagi pastinya. Iya pasti. Itu dia. Amin. Gitu. Amin. Jadi semoga bisa menginspirasi banyak teman-teman gitu sih. Saya mendengar berita yang mungkin membahagiakan, salah satunya adalah datang dari sebuah rumah produksi yang saya nggak bisa sebutkan dulu apa. Tapi kemudian saya juga nggak mau bilang bahwa mungkin itu terinspirasi dari apa yang kami buat, tapi sudah dalam rencana membuat pola yang sama. 6 episode, syutingnya bisa dari rumah masing-masing, ataupun ada di dalam satu rumah saja, di satu lokasi saja gitu ya. Dan kebayang di kepala saya, yang terbayang pertama kali adalah senyum, semangat yang luar biasa dari teman-teman kru yang akan mendengar kabar bahwa mereka akan kembali bekerja. Buat saya itu di atas. Kebahagiaan itu luar biasa.